Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Ananda kelas 1 Abu Bakar Ashidik. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan mengenalkan sosok yang namanya dijadikan nama kelas kita, yaitu Khalifah Abu Bakar Ashidik. Kira-kira seperti apa sih sosok beliau ini? Apa yang dapat kita teladani dari khalifah yang pertama ini? Ayo kita dengarkan ceritanya dengan cermat. Abu Bakar Ashidik adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang pertama. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar Ashidik meneruskan perjuangan memimpin umat Islam. Abu Bakar Ashidik menjadi khalifah pada periode 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah di Madinah. Abu Bakar Ashidik memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan Ashidik karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Beliau membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Nabi Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Masya Allah. Nah, dari kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejak saat itu, beliau selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan agama Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah Abu Bakar menjadi Abu Bakar Ashidik. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasulullah saat hijrah. Bahkan beliau rela melindungi Rasulullah ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Sur. Selama di Gua Sur, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jika kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah, hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihannya. Setelah itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah
untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni beliau adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Beliau adalah orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan beliau adalah sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selama menjadi khalifah, ada banyak pelajaran yang dapat diteladani dari sosok Abu Bakar, yaitu Abu Bakar mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan agama Islam hingga wilayah Irak, Suriah, dan Hirab. Abu Bakar juga mampu memerangi nabi palsu. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Sebelum wafat, Abu Bakar masih memikirkan nasib umat Islam. Beliau mewasiatkan kekhalifahannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar Asy-Syiddiq yang diperoleh selama menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, itulah kisah dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masya Allah, luar biasa sekali ya sosok Abu Bakar Asy-Syiddiq ini. Banyak sekali sikap dan sifat yang dapat kita teladani. Di antaranya yaitu senantiasa bersikap jujur, benar, amanah, dermawan, dan mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Mungkin ini juga menjadi salah satu alasan mengapa sosok Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dijadikan sebagai salah satu nama kelas di sekolah kita, dengan harapan agar Ananda bisa meneladani sosok yang luar biasa ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah dan dimanapun Ananda berada. Demikian kisah teladan dan inspiratif dari sosok Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.